الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما
هم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله
سمع الله لمن حمده الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang nggak sengaja ya, melakukan hal yang berikut ini, tapi kemudian berhasilnya nggak ketulungan. Ya. Coba ikutin. Ada orang yang nggak sengaja ya, melakukan hal yang berikut ini tanpa dia tahu bahwa ini adalah hal yang super, yang luar biasa, yang sesungguhnya bisa menjadi cara, jalan, model, pintu buat kesuksesan dunia akhirat. Jadi orang ini nggak sengaja melakukan yang ayah mau sampaikan, asli nggak sengaja. Maksudnya dia tidak tahu kalau ini tuh cara hebat betul. Nah, mudah-mudahan yang ayah sampaikan ini di hadapan Kiai Jamil dan para pimpinan Darul Quran, insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi SOP. Kalau saya sengaja, artinya melakukan ini dengan pengetahuan. Alhamdulillah, jadi Allah SWT dengan segala kekurangan. Apa sih gitu ya? Emang apaan gitu? Ntar dulu, pokoknya ini orang kelas 4 SD, ngejatuhin omongannya kelas 4 SD, ngucapnya kelas 4 SD, punya kalimatnya kelas 4 SD.
punya keinginan, kepengen, cita-cita dan impiannya kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Kalian kelas berapa? Ada yang kelas 9, 10, 11, 12. Ini orang kelas 4 SD ngucap, ngomong, oh nanti saya akan bangunin orang tua saya rumah. Nah, betul. Anak kelas 4 SD ini ngucap, ngomong, jatuhin ucapan, jatuhin omongan. Nanti saya akan bangunin orang tua saya rumah. Ini orang Ambon. Orang Ambon, Indonesia Timur. Miskin ini nggak ketulungan. Tinggal di satu desa yang 99,9% non muslim. Cuman dia sama kira-kira mungkin 2-3 rumah yang muslim. Miskin. Saya dengan izin Allah 99 masih ada ubinnya. Jadi rumah ada tanah memang, tapi masih ada yang ubin. Paling enggak ruang tamu ubin, tapi selebihnya tanah. Lah kalau ini orang asli rumahnya itu seluruh lantainya tanah dan atasnya itu sama seperti ayah, nggak pakai Ethernet dan dindingnya gede. Tapi hari ini sabab omongan dia ketika kelas 4 SD itu nanti kita akan jadikan model, kita akan jadikan SOP buat kesuksesan kalian semua dunia dan akhirat. Hari ini beliau dengan grup usahanya membangun di atas 100.000 rumah. Gila ya. Kemarin ketemu. Coba ya. Dia niatnya nanti kalau jadi orang kaya, kalau punya duit bisa kemudian bangunin rumah, maka rumah pertama yang dia mau bangun adalah rumah buat orang tuanya. Sebab itu hari ini beliau menjadi seorang pengusaha yang membangun rumah di atas 100.000 unit. Dan sepertinya masih akan terus berlangsung pembangunan rumah demi rumah, karena beliau lagi bangun satu kotak juga di Tangerang. Kita tiap hari ngelewatin rumahnya dia untuk masuk jalan tol. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nggak ngerti kan ceritanya bahwa ada cerita itu gitu. Nah terus bagaimana dengan metodenya? Bagaimana dengan SOP-nya kalau gitu? Bagaimana dengan modelnya kalau gitu? Nah kemarin ceritanya ayah ceramah di keluarga beliau. Ayah ceritalah bahwa kita mesti jual, mesti nyebut, mesti make ya 4 nama. 1 nama Allah. Jual aja nama dia dalam tanda petik. Sebut, pakai nama dia. Yang kedua nama Rasulnya. Sebut, jual, pakai nama Rasulnya. Yang ketiga orang tua. Sebut, jual, pakai nama orang tua. Yang keempat umatnya Nabi, hamba-hamba Allah. Ya, jual, sebut, pakai ya umatnya Nabi, hamba Allah. Makin susah yang dipakai, makin sulit yang dipakai, makin susah, makin sulit yang dijual, makin susah, makin sulit yang disebut. Nah, doa kita makin naik. Sampai sini kalian mungkin belum paham. Jadi begini, kita urut dari yang pertama. Nama Allah, kita sebut nama dia. Ya. Litu'minu billahi wa rasuli, ya, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu. Jadi kalau kita mau
doa kita dikabul, kita jangan bicara tentang diri kita. Ikutin, kalau kita mau dikabul, doa-doa kita, cita-cita kita, impian kita, jangan nyebut diri sendiri. Nggak laku, belum tentu laku. Tapi jual namanya Allah, sebut pakai namanya Allah. Ya Allah, kalau saya sukses nih, gitu. Kira-kira gitu. Kalau saya sukses nih, saya mau bangun masjid. Nah, itu namanya menjual nama dia, menyebut nama dia, pakai nama dia. Bisa dipahami dia? Nanti nih kalau saya bisa hafal Quran nih, Allah, saya mau ngajarin Quran. Nah, itu nama dia tuh, kepentingan dia. Bukan begini, nanti kalau saya hafal Quran, nanti saya maju ke depan. Ini sudah, itu masih kita. Nggak laku, jualan yang begitu nggak laku, nggak dibeli sama Allah. Yang kedua, nama Rasulnya. Makanya kalau kita bersolawat, itu kayak ngejual nama Rasul, nyebut pakai nama Rasul. Makanya doa yang pakai solawat, insya Allah nggak ada yang nggak dikabul. Yang ketiga, nama orang tua. Nah, yang malam hari ini ayah mau nitik beratin pada yang ketiga, yakni nama orang tua. Banyak orang, ya, banyak orang yang susah menjadi orang kaya, susah dia jadi orang kaya. Tapi ketika dia berjuang mendapatkan kekayaan atas nama orang tuanya, biasanya orang itu dibantu oleh Allah, betul-betul dibantu. Dia pakai jalannya orang tua, namanya orang tua, insya Allah ini dia akan penuh ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, kita berdoa nih, ya Allah, mudah-mudahan saya pergi haji, mudah-mudahan saya pergi haji, mudah-mudahan saya pergi haji. Ya, insya Allah dikabul. Tapi bakal beda betul ketika kita ngomongnya begini, ya Allah, jadikan saya bisa mungkin haji orang tua. Kalau bahasanya Kiai Jamil, nanam padi, rumput ikut. Nanam padi, maka tanaman yang lain ikut. Karena yang disebut nama orang tua duluan, yang dijual ke Allah nama orang tua duluan, yang dipakai dan disebut itu adalah nama orang tua duluan, maka Allah tidak menghitung diri kita. Ada orang berdoa, ya Allah saya pengen nikah, saya pengen nikah, ya Allah saya pengen nikah. Ya, insya Allah doa dikabul, dikabul. Tapi kalau yang lempeng bener dikabul, enggak ada halangan, doanya belokin dikit. Ya Allah, saya pengen nikah supaya nyenengin orang tua, nanti bisa ngasih cucu buat orang tua. Beda, itu beda tuh. Kalau yang tadi dia menjual dirinya, menyebut nama dirinya, pakai nama dirinya, bukan nama orang tuanya. Tapi ketika dia bilang, ya Allah saya pengen nikah supaya orang tua saya nggak kepikiran terus, supaya orang tua saya nggak sedih, supaya orang tua saya nanti bisa punya anak dari saya, dari cucunya dia, maka dia insya Allah tanpa halangan menikah. Ya Allah saya pengen bangun rumah nih, supaya orang tua saya kalau nginep tuh senang, ada kamarnya, dia gembira dan bisa nggak mau pulang dari rumah saya. Nah, itu lebih hebat daripada ya Allah bangunin saya rumah. Paham? Paham tidak? Paham? 6 hari ke depan, 7 hari ke depan nggak punya duit, kasih tahu orang tua kalian semua. Telepon orang tuanya dia, telepon kakek neneknya kalian. Assalamualaikum mak, pak. Seminggu besok mau makan apa? Mau kemana? Insya Allah nanti pokoknya seminggu ke depan saya akan kirimin duit, makanan, minuman yang bapak ibu sukain. Itu nanti dia juga bisa punya duit. Jadi dulu Kiai Jamil, saya 97, 98, 99 mulai belok. Sebelumnya ngomongnya saya. Melihat keluarga yang kaya, gue juga bisa. Melihat keluarga yang senang, gue juga bisa. Melihat saudara yang berhasil, gue juga bisa. Melihat saudara yang pergi kemudian bawa lagi, gue juga bisa. Ngomongnya gue.
saya. Alhamdulillah dikasih sampai, tapi cuma dikasih sampai doang, habis itu hancur. Mulailah kemudian dirubah lebih ke ibu. Pokoknya menyebutnya ibu aja. Ini luar biasa ini. Anak-anak yang saya cintai, barangkali belum pakai betul ya metode ini. Orang tadi saya bilang, orang yang tadi nggak tahu kalau ucapannya itu sebenarnya itulah metodenya, itulah SOP-nya, itulah caranya. Kenapa saya harus jadi dokter? Supaya nanti ibu saya kalau sakit saya yang ngobatin. Beda. Ya Allah jadikan saya dokter. Beda. Kenapa saya harus beli mobil ya Allah? Supaya ibu saya nanti kalau pulang kampung bisa pakai mobil saya. Beda. Dengan ya Allah saya pengen punya mobil. Beda. Ente nggak ngejual yang dibeli sama Allah. Tapi kalau ente pada ngomongnya, ya Allah saya pengen ke Al-Azhar, ayo, supaya nanti ibu saya kalau wisuda bisa sekalian jalan-jalan ke Mesir. Nah itu beda dengan ya Allah Kairo, ya Allah Mesir, ya Allah Kairo, ya Allah Mesir. Beda. Ya Allah saya pengen kuliah di Madinah University, supaya nanti kalau nengokin saya, ibu bapak saya bisa sekalian umrah. Beda dengan berdoa ya Allah saya pengen ke Mekah Madinah kuliah di Mekah. Beda. Nah yang terakhir, jual sebut pakai nama hamba-hambanya. Kenapa sih saya ya Allah harus engkau kasih modal supaya saya bisa buka pabrik? Nanti pabrik begitu saya buka saya bisa mempekerjakan orang banyak. Nah itu namanya jual nyebut make nama orang-orang miskin, nama orang-orang susah, nama orang-orang yang menjadi hambanya Allah, umatnya Rasulullah. Bukan berarti kita mengeksploitisir mereka, tapi menjual nama mereka dalam doa kita sehingga doa kita dibeli oleh Allah Jalla Jalaluhu. Insya pakai tuh empat-empatnya. Jual sebut pakai nama Allah, jual sebut pakai nama Rasulnya, jual sebut pakai nama orang tua, jual sebut pakai nama hamba-hambanya Allah. Kenapa saya harus jadi dokter? Saya pengen ngobatin orang banyak, gratis, gak bayar. Jadi. Kenapa saya harus jadi polisi ya Allah? Saya pengen membela orang-orang lemah. Kenapa saya harus jadi pengacara ya Allah? Saya pengen membela orang-orang yang gak bisa bayar pengacara. Kenapa saya harus jadi tentara ya Allah? Saya pengen menjaga negeri saya. Nah itu laku. Dibandingkan ya Allah saya pengen jadi polisi, kosong. Saya pengen jadi tentara, kosong. Kenapa sih saya harus jadi notaris? Supaya saya bisa membantu sertifikat orang-orang yang tidak punya duit, saya akan bebaskan jadi notaris. Kenapa saya harus jadi orang kaya ya Allah? Supaya saya bisa zakat yang besar, supaya saya bisa sedekah yang besar. Jadi orang kaya. 4 ya, 4 nama yang harus kita jual supaya dibeli, 4 nama yang harus kita sebut dan kita pakai. Siapa saja? 1 Allah, 2 Rasulullah, 3 orang tua, 4 hamba-hambanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Beliau yang semalam ketemu dengan saya, terakhir pangkatnya Letnan Jenderal. Biasa orang miskin, orang susah. Dan jangan di Ambon 60-70 tahun yang lalu, di Tangerang juga 99 belum masuk listrik. 99 itu TV hitam putih masih 1 orang yang punya. 99 di kampung kenapa? Yang punya jamban, yang punya toilet cuma 1 orang. Apalagi 60-an tahun yang lalu.
Tapi ini orang pangkat terakhir menjelang pensiunnya Letnan Jenderal. Masya Allah. Dan kata dia Pak sebagai mengakhiri, kita mungkin haji orang tua, nanti kita pergi haji berkali-kali dari Allah. Kita ngerumahin orang tua, nanti kita dirumahin sama Allah berkali-kali kita bisa bangunin rumah kita. Kita nyenengin orang tua, nanti kita bisa disenengin oleh Allah berkali-kali senengnya. Dan orang itu kemudian, saya tadi cerita, bisa membangun puluhan ribu, bahkan di atas 100.000 rumah gara-gara omongan di tahun keempat dia SD. Maka kalian yang belum punya ucapan bagus buat orang tua, saatnya mengucap bagus buat orang tua. Yang paling tinggi di urusan kita para hafiz-hafizah apa? Pengen memakaikan mahkota buat siapa? Wah, itu udah paling tinggi udah. Itu yang paling tinggi yang harus dipelihara terus. Kenapa harus menjadi penghafal Quran? Karena pengen memakaikan mahkota buat orang tua. Berarti kan kita nyebut orang tua supaya nanti orang tua kita dipanggil, yang manggil adalah Allah, lalu orang tua kita didudukkan di sampingnya Allah dan Rasulnya dan dibanggakan di hadapan para malaikat. Untuk itulah ya Allah, aku menjadi penghafal Quran. Itu mah nggak ada duanya ya. Nggak ada duanya itu. Anak siapa ini? Nggak tahu. Allah bertanya, anak siapa ini? Anak emaknya. Malaikat jawab, anak bapaknya. Siapa namanya? Fulan dan Fulan. Panggil. Wah, keren. Nah, kita berjuang buat itu. Kalau ada rekaman dulu waktu ibu meninggal tuh, ya, ada nggak tuh rekaman waktu ibu meninggal? Oh, itu kuat banget itu ceramah di musola hijau itu. Mendasari kenapa kemudian dibangun Darul Quran. Yang kalian belum punya cita-cita hebat buat orang tua, sekarang waktunya pikirin, iya ya, saya belum nyebut nih, belum ngejual nama orang tua, belum make nama orang tua. Ya Allah, orang tua saya miskin, ya Allah, orang tua saya susah, ya Allah, orang tua saya hina, ya Allah, orang tua saya nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Kalau engkau tidak menjadikan saya orang hebat, orang pintar, orang kaya, orang berkuasa, maka selamanya nanti mungkin orang tua saya akan susah. Jangan ya Allah, angkat derajat saya supaya orang tua saya keangkat. Wih, malaikat langsung begini. Siapa yang Allah pun menengok pada dia dan menggerakkan seluruh langit dan dunia untuk bekerja atas niat dan doanya itu. Keren. Mama, ya. Nanti kalau abang bikin perusahaan mah, nanti mama yang gunting kita ya. Pintu pertama mama yang buka ya. Mama, kalau nanti abang sukses, pokoknya abang mau bikin masjid nama mama. Wah, itu pasti jadi. Insya Allah jadi. Saya mau beli jalan tol. Beli jalan tol. Hebat amat loh. Iya, mau saya rubah jalan tol yang nama mama. Isengil, coba aja. Kita beli 10 jalan tol, 10 pimpinan Darul Quran nama emaknya semua di jalan tol itu. Nggak ada lagi jalan tol Cawang Tanjung Priok, yang ada jalan tol Humrifah gitu. Biarin aja punya gua sendiri, gua yang beli kan begitu. Tapi coba lihat, gara-gara omongan begitu bisa jadi kejadian, betul tidak? Betul tidak? Oh, coba bilang. Coba bilang sama Allah, ya Allah, iya. Bikin saya bisa bangun pesantren yang lebih gede daripada Darul Quran. Nanti saya akan namain dengan nama abah saya. Siapa nama abah kamu? Siapa namanya? Nama abah kamu siapa? Nah, ini suaranya. Tidak, Islam. Nanti bikin nama pesantren, pesantren Hafiz Quran Al-Mislah.
Kalau ngelamar anak orang lain, jangan pakai standar diri kita. Keren. Pakai standar emak bapaknya kita. Kenapa saya memilih kamu, Dek? Karena orang tua saya memilih kamu. Aslinya saya nggak mau, kamu jelek. Aku udah ada calon, tapi karena ibuku mencintaimu, ibuku suka padamu, maka aku memilihmu. Doain aku sabar menikahimu. Tapi gara-gara kita begitu, aku menerima pinanganmu, Mas, karena orang tuaku saja. Aslinya aku sudah ada calonnya, Mas. Kata si perempuan, aku mencintai orang tuaku dan tidak pernah sanggup mengatakan tidak. Jadi iya saja. Mas, wes terserah. Pokoknya aku ini menikah dengan Mas karena orang tua dengan izin Allah. Wah, kalau begitu judulnya rumah tangga bakal langgeng, sakinah mawaddah warahmah, wa maimunah, wa yadi wa hadi, wa Mariati. Insya Allah. Nah, siapa yang orang tuanya masih hidup? Siapa yang orang tuanya masih hidup? Oke. Kalau nanti bisa ngontak orang tua, kalau nanti kamu bisa ngontak orang tua, kamu bilang apa yang ayah sampaikan. Ma, saya mau bangun masjid, nanti namanya nama emak. Saya mau bangun masjid, nanti namanya nama bapak. Kalau perlu nanti saya kasih kertas kosong, siapa nama saudara-saudaranya bapak, siapa nama saudara-saudaranya emak, insya Allah kita bikinin masjid semuanya. Oh, Ma, insya Allah mobil pertama yang saya mau beli mobil jenazah. Jenazah buat apa? Buat emak meninggal nanti. Teman kita beli betulan, betul nggak? Dan betullah mobil pertama ambulan dan mobil jenazah yang dia beli itulah yang pertama adalah ibunya. Masya Allah. Dan ibunya nyetir sendiri. Bingung. Kamu beli mobil jenazah buat ibu, buat bapak. Itu apa? Amalannya. Amalnya buat ibu sama bapak. Terus nama ambulannya nama ibu, nama ambulannya nama bapak. Keren banget. Keren betul, asli keren betul. Subhanallah. Ayo doain. Mudah-mudahan kalian bisa kemudian apa ya? Liar ya, bisa kemudian mengeksplor. Iya ya, apa ya gitu. Yang bisa bikin ada cantolan ke emak, ke bapak, ke bapak. Wah, coba kamu pikir, begitu nanti orang tua kamu itu menjenguk kamu, atau kamu bisa telepon beliau, langsung bicara seperti itu. Mak, siap-siap. Sekarang tahun 2020, siap-siap. Tahun 2026, insya Allah mak nganterin saya ke Turki. Gitu. Buat apa? Saya mau nikah sama orang Turki. Saya pengen ngajak emak, ya, melamarnya tuh melamar yang jauh, keren. Insya Allah kejadian. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa ummatihi salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'id dhunubi was sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, mudah-mudahan kami semua bisa nyenengin orang-orang tua kami. Mudah-mudahan kami bisa bikin orang-orang tua
kami bangga punya anak kami ya Allah. Bikin kami bisa menjadikan orang tua kami ya Allah raja dan ratunya kami ya Allah. Bikin segala cita-cita, impian kami, keinginan kami adalah untuk juga kejayaan, nama, kemuliaan, kehormatan orang tua kami dengan izin-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ketika Engkau memerintahkan birrul walidain, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, maka jadikanlah kami anak-anak yang betul-betul bisa berbirrul walidain paling baik seplanet bumi ini ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doakan dulu orang tua kalian, doa masing-masing. Doakan dulu ayah ibu kalian dan keluarga kalian, doa masing-masing. Lalu lanjut dengan sholat sunnah ba'diyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.